Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara Siniar Citraloka Srimaya. Nah, oke teman-teman semua, mungkin yang masih asing dengan kata Siniar Citraloka Srimaya, ini merupakan bagian dari PPLK 2021, yaitu artinya adalah catatan hidup yang megah. Oke, sebelumnya mungkin dari saya sendiri mau mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru di PPLK 2021 ini. Selamat sudah diterima di ITERA. Dan mungkin izinkan saya memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nama saya Aninda Andiani dari Prodi Teknik Informatika 2019. Oke, jadi ini tuh merupakan podcast PPLK 2021. Nah, kebetulan ya teman-teman semua, kita di sini tuh udah kedatangan abang-abang kita yang kece, 2 bintang tamu kita yang di samping ini. Mungkin langsung kita sapa aja kali ya. Oke, apa kabar nih abang-abang? Alhamdulillah. Mungkin boleh langsung memperkenalkan diri kali ya bang? Oke, langsung aja ya. Oke, boleh. Nama saya Teguh Syakbar, saya dari program studi teknik elektro angkatan 2018. Saya di sini selaku ketua senat. Oke. Untuk saya sendiri, saya adalah Christopher Sumarpau, angkatan 18 Teknik Informatika. Di sini saya sebagai Badan Kepala Bidang Kepengawasan. Oke deh, udah kenal kan ya teman-teman semua dengan abang-abang kita sekalian. Dan tadi kita itu udah membahas tentang catatan hidup yang megah. Dan kalau misalnya kalian mau masuk ke ITERA ini, kalian juga harus tahu tentang catatan-catatan hidup apa sih yang ada di ITERA, terutamanya adalah Senat KM ITERA itu sendiri. Oke, jadi mungkin podcast kali ini itu tentang seputar Senat ITERA. Tapi mungkin ya Bang, kalau misalnya mahasiswa baru ini atau teman-teman ITERA kita masih ada yang bingung nih Bang tentang pengertian dari Senat ITERA itu sendiri, kira-kira apa sih Bang? Oke, langsung aja ya. Oke, boleh. Senat sendiri itu merupakan badan legislatif yang ada di kampus. Jadi sebelum masuk ke situ, kita mungkin kenal dulu KM ya, keluarga mahasiswa, di mana di situ ada badan eksekutif selaku kabinet, terus ada senat, badan legislatif, lalu ada HMPS atau himpunan program studi ya, sama UKM. Nah, senat sendiri itu merupakan badan legislatif di mana senat ini diisi oleh senator, salah satu utusan dari tiap-tiap himpunan seperti itu. Oke. Seperti itu senat sendiri. Oke deh Bang, berarti senat itu kan tadi udah Abang jelaskan. Nah, kalau misalnya dari tujuan senat ITERA ini tuh apa sih Bang? Apakah memiliki tujuan lain dari organisasi-organisasi lain gitu Bang? Kalau untuk tujuannya sendiri ya sama seperti organisasi pada umumnya ya. Kalau di sini senat ini sebagai apa sih? Sebagai badan atau wadah untuk aspirasi dari masa ITERA atau masa kampus gitu ya. Kayak misalkan permasalahan di kampus ataupun nanti masalah-masalah tentang OMAWA atau organisasi mahasiswa itu bisa nanti lewat senat seperti itu. Lalu peran senat juga untuk apa sih, untuk tujuan senat ini? Yang tadi yang pertama udah nih ya, yang kedua ini sebagai badan untuk menunjukkan administrasi lah yang ada di di OMAWA seperti itu, dan juga tujuannya ingin membuat masa menjadi lebih kritis dan peka terhadap masalah-masalah di kampus seperti itu. Oke, berarti emang berfokus juga ke keseluruhan mahasiswa gitu ya Bang? Oke deh, nah terus kalau misalnya tadi kan udah tujuan itu mencakup juga nggak sih Bang dari tugas senat itu sendiri, atau tugasnya senat ada lagi yang berbeda dengan tujuannya tadi? Kalau untuk tugasnya hampir sama seperti itu ya, mungkin lebih ke fungsinya kali ya. Oke, kayak terkait fungsinya. Nah, fungsi senat sendiri itu apa aja sih? Nah, di sini ada pertama ada legislasi, yang kedua ada aspirasi, yang ketiga ada pengawasan, satu lagi ada anggaran. Cuman karena memposisikan kampus kita yang masih sektor kerja ya, jadi di sini masih masuk ke dalam naungan pengawasan seperti itu. Nah, dari legislasi sendiri itu apa sih? Seperti apa fungsinya? Nah, legislasi sendiri itu di sini fungsi ini nih untuk mengatur peraturan atau aturan yang ada di setiap OMAWA seperti itu. Jadi kayak kita misalkan ingin merubah undang-undang ADRT ataupun GBHO misalkan di KM. Nah, itu tugasnya siapa? Senat, dari fungsi legislasi. Lalu ada fungsi apa lagi? Fungsi aspirasi. Nah, aspirasi apa sih? Nah, itu tadi yang sudah dibilang tadi, tujuan dari senat sendiri, yaitu sebagai wadah untuk seluruh massa memberikan gitu ya aspirasinya terkait masalah-masalah ada di kampus ataupun
masa-masa ormawa yang dimana kami selaku senat menyediakan wadah tersebut seperti itu untuk aspirasi ya. Lalu ada lagi tadi pengawasan. Nah pengawasan sendiri, nah ormawa ini kan berjalan nih sesuai dengan tupoksinya. Cuman karena di sini sudah ada aturan dan mereka tidak menjalankan sesuai dengan aturan tersebut, ya di sini selaku badan pengawasan mengawasi tersebut ormawa. Jikalau nanti dia bergerak tidak sesuai dengan ADRT ataupun sesuai dengan gerakannya, maka disitulah pengawasan sendiri yang akan bergerak seperti itu. Oke, berarti mungkin udah tentang pengawasan juga. Dan kalau misalnya dari yang kita tahu Bang, kan di dalam KM ITERA itu juga terdapat 4 bagian tadi kan Bang. Ada dari himpunan, UKM, dan juga kabinet dan juga senat. Nah itu kan berarti punya bagian masing-masing dari yudikatif, eksekutif, sama senat itu legislatif. Nah tapi kalau misalnya boleh tahu juga nih, Abang kan Bang Tengku dan Bang Risto kan udah masuk nih di dalam senat ini sendiri. Terus selama masuk ke dalam senat, kalau boleh tahu ada nggak sih Bang keuntungan yang udah dirasakan nih pas udah masuk sebagai aktif di dalam senat ini? Oke, mau ganti jawab? Boleh Bang, boleh. Tengku kayaknya udah capek. Enggak, bagi peran lah nggak enak. Iya, boleh Bang. Untuk keuntungan ya. Iya, udah dirasakan nih Bang. Kan udah mungkin di dalam periode ini mungkin udah ngejalanin proyek atau gimana gitu kan. Banyak sih keuntungan-keuntungannya. Tapi yang paling bisa kita rasakan itu keresahan kita itu, kita tahu nih prosesnya gimana. Ketika kita udah tahu prosesnya gimana, kita udah tahu nih gimana alurnya, gimana cara kita menyampaikan aspirasi, gimana caranya kita untuk ini loh seharusnya yang dilakukan oleh pihak eksekutor gitu. Atau pihak dari kabinet gitu. Mungkin itu sih paling besarnya yang dibagi saya sendiri. Dan yang mungkin kedua sih karena sayanya juga relasi. Saya juga butuh relasi gitu kan untuk kedepannya. Jadi ini bagus lah untuk kita. Oh, oke. Berarti kalau misalnya tadi kan Abang udah ngomongin ada relasi, terus juga ada tahu proses di belakangnya. Nah tapi nih Bang, kalau misalnya ngomongin relasi, Senat KM ITERA ini sendiri ada nggak sih Bang mengadakan kerjasama dengan universitas lain yang ada di luar, atau juga kerjasama dengan instansi-instansi yang ada di luar gitu Bang? Nanti lo lebih tahu. Untuk bagian itu sih ada, dan itu bisa digunakan untuk studi banding kami. Untuk beberapa sudah dilaksanakan ya Bu ya. Kemarin diajak sudah studi banding dengan MPM Polimedia Jakarta. Oh oke. Berarti lumayan ya Bang, relasinya juga dari dalam kampus dan juga keluar kampus gitu ya. Itu berguna banget tuh ya Bang di dunia kerja. Satu lagi. Apa tuh Bang? Nah di sana ketinggalan nih. Ini yang penting soalnya. Iya. Ada FL2MI. Apa tuh Bang kalau boleh tahu? FL2MI ini adalah Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Jadi badan legislatif yang ada di tiap kampus di situ biasanya wajib ada di situ. Jadi nggak cuma nambah tadi relasi, pengalaman. Di situ juga kita belajar gitu kan. Bagaimana sih menjadi seorang seorang badan legislatif yang benar seperti itu. Di situ ada koordinasi lah dan kerjasama lah seperti apa nanti kedepannya. Makanya bisa ada terwujud stuba dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti banyak banget juga ya Bang manfaatnya, dan berarti ini lebih ke apa ya Bang? Lebih mempengaruhi ke dunia profesional nggak sih Bang sudah terbentuk di sini tuh? Ya sebenarnya secara nggak langsung sih itu kan nggak cuma di senat sih sebenarnya, di kabinet atau di himpunan ataupun di UKM semua sebenarnya sama gitu. Oke, berarti sama dengan organisasi lain juga. Ya, mungkin kalau untuk keuntungan dari sendiri ya seperti itu. Tapi ya untuk kawan-kawan mungkin untuk maba-maba ini ya nggak usah nggak usah takut terkait gue harus ke senat doang itu enggak. Jadi berekspresi lah kalian gitu ya, orang maba nanti mau masuk UKM atau himpunan ataupun kabinet nanti ya udah kalau memang passion kalian mau ke situ ya silakan. Misalkan gue mau nanti mau coba di bagian eksekutif, pengen tahu seperti apa ya, silakan masuk kabinet seperti itu. Oke, berarti pilihlah senyamannya kalian gitu ya, dan ekspresikan diri kemana aja. Berarti kalau misalnya tapi mau nanya juga nih Bang, berarti kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang berfokus ke senat, apakah boleh aktif juga di organisasi lain gitu nggak sih Bang? Mungkin. Oke Bang. Oke, langsung jawab aja tadi ya. Kalau untuk tadi sebenarnya memang diperbolehkan ya, mungkin lebih ke arah panitia misalkan. Cuman kalau untuk misalkan sebagai staff misalkan untuk banyak ngambil peran, nah itu sebenarnya nggak terlalu diwajibkan. Tapi kalau memang
dirasa mahasiswa itu mampu, ya silakan gitu. Karena apa yang kita sudah ambil ya itu harus tanggung jawab seperti itu. Itu yang paling kita ambil lah. Karena ketika sudah diambil dan tidak bertanggung jawab, ya itu yang bakal jadi problem berdiri sendiri gitu kan ketika udah bertanggung jawab seperti itu. Jadi ya kalau dari saya sendiri ya pribadi ya silakan senyaman kalian. Kalau memang kalian pengen masuk senat ya senat. Kalau mau masuk kayak himpunan atau apa sebenarnya sudah nggak ini lagi gitu. Karena kan masa gitu kan banyak tuh ribuan gitu kan ya. Iya, banyak. Kalau kita ngambil bulan itu kan kayak istilah kasarnya kayak serakah gitu kan ya. Iya benar-benar. Ya mungkin kalau panitia silakan. Karena panitia juga kayak kawan-kawan di sini lah ngambil pengalaman juga kan, relasi juga. Pengalaman, relasi benar. Oke, baiklah. Berarti tadi kan abang juga udah bilang yang penting tuh harus balance. Tapi kalau misalnya Anin mau nanya nih abang, rahasia abang berdua nih gimana sih kan ikut senat nih lumayan sibuk kan bang berarti. Nah itu gimana sih caranya biar tetap tanggung jawab juga sama tugas-tugas kampus dan biar tanggung jawab juga terutama kuliah kan untuk orang tua. Itu gimana sih bang biar balance-nya kegiatan-kegiatannya? Oke, terkait itu ya. Ntar saya juga ya. Nah kita jangan lupa nih walaupun kita mahasiswa kita masuk kuliah gitu ya. Jangan lupa tujuan awal kita kuliah ini apa sih? Ini buat kita semua ya mungkin ya. Jangan lupa tujuan kita itu ya akademik. Jadi fokuslah dulu akademik kalian. Ketika memang sudah masalah akademik sudah kelar, ya baru terjunlah ke organisasi tersebut, baik itu acara atau apa. Cuma lihat dulu peran kalian di situ. Kalian sebagai apa di situ? Misalkan ketua misalkan. Kalian lihat urgenitasnya. Urgenitas dari panitia itu lebih penting nih. Ternyata yang akademik ini masih bisa kepegang lah. Misalkan kayak tugas gitu ya. Masih kepegang besok misal atau gimana, atau mungkin prepare tugasnya dulu udah dikerjain seperti itu. Jadi pintar-pintar kalian gitu ngebagi waktunya seperti apa. Seperti itu bang. Dan juga pasti ya mungkin masuk ke dalam teman-teman yang saling mendukung juga ya bang, dan saling mengingatkan itu mungkin penting sih ya bang ya. Pokoknya yang paling penting itu skala prioritas kalian lah. Sama tanggung jawab di situ. Dan mungkin ini sih bang repotnya tuh kalau misalnya kita sebagai mahasiswa baru masih itu sih bang masih belum bisa menentukan skala prioritas. Namanya kayak mungkin masih pertama ikut panitiaan masih menggebu-gebu juga gitu kan. Ya mungkin masih tahap awal dia itu juga belajar mungkin ya seperti apa. Pas tahu dia rasa wah ternyata capek juga nih. Cuma ya pasti dia orang kalau ngambil positif ya wah ternyata setelah gue mencapai itu gimana ya gue ternyata dapet kawan di sini, relasi, gue dapet pengalaman di sini yang bisa nantinya gue pakai di luar gitu, ya kan? Iya benar. Dan kalau misalnya tadi kan udah dari Bang Tengku sendiri, kalau dari Bang Christopher sendiri gimana nih? Rasanya biar tetap balance deh sama pelajaran, biar apalagi kalau misalnya anak-anak SMA yang tadinya kita ngerasain TPB mungkin masuk senat di semester-semester yang udah lumayan tinggi ya Bang, kan itu masih kaget tuh Bang, masih baru masuk ke prodi kayak aduh pelajaran apa nih baru kenal masih susah-susahnya tapi udah sibuk organisasi. Itu gimana tuh Bang kalau misalnya ada tipsnya boleh dikasih tahu? Pertama sih yang pengen disampaikan itu passionnya sendiri sih. Iya benar. Ketika udah passionnya itu dia terjunin dan itu memang cocok untuk dia, maka bagi lagi berdasarkan kearjenan. Ketika arjennya sudah dinilai dan oh ternyata ini lebih arjen daripada ini gitu, baru dia bisa menerjun ke apa yang dia inginkan gitu. Dia jalankan kearjenan dia, terus dia skip dulu yang ini nih, yang gak arjen nih. Ketika dia udah lempang, udah lapang gitu kan, dan gak ada kegiatan lagi, baru dia kerjain yang bukan arjennya gitu. Harus seperti itu. Kembali lagi ke skala prioritas, harus pintar-pintar ya Bang berarti. Oke, tapi Abang sendiri kan udah menemukan nih zona nyamannya itu di skala prioritas, udah menemukan trikinya. Tapi ada nggak sih Bang dulu cerita-cerita awal tuh kayak sempet ada yang keteteran gitu, masa-masa adaptasinya baru masuk senat kayak entah rapat-rapat terus atau gimana gitu Bang? Oke, mungkin lebih pengalaman waktu itu ya. Jadi waktu itu gue sempat masuk senat, di staf senat waktu itu ya. Terus juga gue megang asisten praktikum gitu di elektro sendiri gitu ya. Megang aspek, habis itu gue megang ketua pelaksana juga. Ada tuh banyak ya Bang berarti itu merangkap. Dan itu ya itu banyak, dan di situ juga memposisikan gue ada praktikum ada 4 juga. Dan itu benar-benar pusing dan nah di situ kita lihat oh ternyata ketika gue melihat hal seperti ini oh berarti gue harus pintar lagi nih ke depannya. Jadi untuk hal seperti ini mungkin ke depannya gue lihat dulu gue bisa nggak di situ gitu. Tapi ya kawan-kawan di sini jangan minder gitu. Kalau emang mau coba ya nggak apa-apa dicoba. Ketika sudah tahu gimana ini ya evaluasi ke depannya. Jadi
mungkin di tahun berikutnya nanti ya tinggal ambil peran sedikit atau gimana. Yang penting kawan-kawan di sini dapat impact atau pengalamannya lah di situ seperti itu. Oke, baiklah, berarti sama tetap ya. Ntar juga kalian beradaptasi dengan memilih dan memilah lagi mana yang lebih penting. Nah, tapi menarik banget nih Bang, kan kita dari tadi udah ngebahas tentang senat. Terus juga kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa baru atau teman-teman ITERA kita yang udah masuk, ini kan ngedengerin podcast kita nih Bang. Terus mereka tuh pengen gitu Bang masuk senat itu gimana sih caranya biar bisa masuk senat? Apakah juga ada semester minimal gitu untuk mengikuti senat? Oke, untuk masuk senat sendiri ya, untuk posisi staff itu biasanya ada di tingkat 2 ya, di semester 3 dan 4. Itu biasanya nanti dari sana itu ada oprek biasanya, sistem oprek, dan di situ nanti bakal diambil lah tip-tip dari masing-masing himpunan, misalkan dari yang daftar itu untuk staff ya. Nah, untuk menjadi senator sendiri itu biasanya kawan-kawan di sini biasanya harus masuk dalam himpunan. Nah, di sini kawan-kawan mungkin bakal menjadi kader dan hal lainnya seperti itu ya. Walaupun memang sudah ada kader secara besar lah di PPLK ini gitu ya. PPLK ini kan sudah kader terbesar kampus lah. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk prodi, kalian bakal kader dan segala. Nah, ketika kalian sudah masuk himpunan dan memang sudah ada pengalaman dan hal lainnya, nah di situ nanti bakal ada pencalonan diri tuh. Mungkin ada di musyawarah umumnya gitu ya. Nah, di situ nanti bisa kalian mencalonkan diri sebagai senator dan hal lainnya. Biasanya nggak dinilai cuma dari track record, biasanya dari pengalaman dia. Seperti itu, baik dia paham tentang birokrasi kampus, tentang aturan kampus ya, kalau memang dia layak, dia pasti bakal jadi senat seperti itu. Oke. Berarti mungkin untuk mahasiswa baru nih ya Bang, kayak dari tadi udah nonton nih senat, mau masuk gitu, mungkin jangan berkecil hati dulu, kalian mungkin fokus dulu hanya di TPB-nya, terus harus lewatin tadi ya Bang masa-masa kaderisasi himpunannya masing-masing, himpunan di prodi. Nah, terus juga nih ya Bang, itu kan kalau misalnya kita udah masuk himpunan, terus kita ingin mengajukan atau ingin masuk senat, itu di dalamnya sendiri setelah kita sudah mengajukan pendaftaran, terdapat juga nggak sih Bang tahap-tahap seleksi lagi di dalamnya, itu mungkin boleh dijelasin nggak tuh Bang? Bisa. Ketika nanti sudah ditetapkan gitu kan siapa-siapa aja nih terima. Nanti dari senatnya sendiri ada seperti sekolah senat gitu. Nah, jadi sekolah senat ini adik-adik jangan takut gitu. Apa sih senat ini kok gelap gitu gambarannya. Nah, nanti dari sekolah senat ini akan dikasih gambaran nih, senat itu ngapain, apa aja yang harus dia lakukan, apa aja hak dan kewajiban dia, nanti akan diajarin di sekolah senat tersebut gitu. Sebelum terjun dan untuk melayani masyarakat dari ITERA tersebut. Sebenarnya lebih mendalami sih. Jadi setidaknya gitu dari kawan-kawan sendiri, emang sebelumnya itu baik gak cuma senat juga ya, seluruh mau masuk mana misalkan. Kawan-kawan harus lihat dulu nih apa yang membuat gue, misalkan gue masuk senat ya, berarti gue harus belajar dulu sedikit nih tentang senat. Pun sama, misalkan gue masuk himpunan, gue harus belajar dulu himpunan seperti apa gitu. Jadi seperti itu, jadi kenali musuh dulu gitu. Biar pas masuk nanti nggak buta-buta banget sih ini mau ngapain, atau misalnya kayak mahasiswa yang kayak asal kecemplung nih, yang penting organisasi gitu. Enggak gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong ketemu nggak di Bang studi kasus yang kayak gitu? Belum ya sampai saat ini? Ya belum sih. Ya mungkin kedepannya ya seperti itu sih. Jangan sampai. Dan kan kalau misalnya tadi kita udah ngomongin juga mahasiswa baru, tapi senat ini sendiri kan terbuka untuk umum nih Bang, yang mau masuk itu bisa juga nggak sih Bang untuk seluruh sivitas kayak tendik atau dosen itu tergabung dalam senat, itu berarti gimana tuh? Itu tuh beda ini ya, kalau dengan birokrat kampus ya paling lebih ke penyambung lah. Kayak kita kan ini kan senat ini tadi bilang ada legislatif, itu sebagai penyambung atau lidah lah dari massa gitu untuk ormas senat itu sendiri. Jadi kalau untuk penyampaian secara langsung misalkan eksekusi terhadap operasional atau apa itu udah urusan dari kabinet. Jadi ya kita memang memfokuskan terkait awal gitu. Seperti itu. Jadi kita untuk fokus terkait rektorat itu paling hanya diskusi ataupun hal lainnya. Jadi tidak memfokuskan benar-benar ke rektorat enggak. Karena kan kita kan bukan badan eksekusi ya. Kita kan badan legislatif. Jadi ya kita lebih ke ormawa itu. Jadi nggak terlalu tersorot ke rektorat lah. Tapi berarti kalau misalnya untuk ke rektorat itu mungkin sebagai diskusi aja gitu ya? Ya mungkin seperti kayak anggaran, kayak apa segala kan bisa didiskusikan dengan senat. Jadi kayak misalkan tiap kabinet ataupun himpunan seperti itu ya. Misalkan
dia orang ngeluarin apa namanya dana atau apa. Nah itu dari senat sendiri boleh tuh mengawasi ini keluar masuk itu seperti apa gitu. Makanya tadi kenapa ada fungsi pengawasan tadi gitu. Dan laporannya itu bakal di sampaikan ke pihak terkait seperti itu. Oh, oke deh. Nah, terus juga Bang, kalau boleh tahu, Bang Tengku dan Bang Christoph ini di periode yang sekarang itu udah berapa lama sih Bang berjalannya periodenya? Untuk sekarang ini Iya. kita baru berapa sih? bulan 3 Bulan 3? bulan 3 Bulan 3 ya, sekitar segitulah. Oh, oke. Baru 3 bulan 2 bulan lah kalau kita. Berarti sekitar 3 bulan 2 bulan. Dan untuk waktu yang dalam 3 bulan dan 2 bulan itu tuh udah ada nggak sih Bang menyelenggarakan sebuah kegiatan, dan juga mungkin kalau misalnya abang-abang boleh menyebutkan contoh-contoh dan kegiatan apa sih yang akan diselenggarakan ke depannya biar kayak mahasiswa ITERA tahu, oh berarti kalau misalnya ke depan ada kegiatan ini, oh ini diselenggarakan sama senat gitu. Ya, sudah. Untuk Boleh yang juga. sudah dilaksanakan ya, salah satunya Iya. itu Stuba sih. Oke. Nah, Stuba. Dan untuk yang nanti bakal diselenggarakan yang paling gede itu nanti Pemira. Pemira nanti akan dilakukan. Oke, dan kalau misalnya Stuba nih Bang, mahasiswa baru kan masih bingung apa sih itu, boleh dijelasin sedikit nggak sih Bang, dikasih bocoran sedikit? Stuba ya. Iya. Nanti tambahin ya. Ya kompromi gini ya, bagi-bagi Kalau gini, Stuba Bang. sih ya seperti namanya kan studi banding gitu kan. Iya. Kita adakan sebuah studi banding kepada universitas lain gitu. Jadi saling bertukar ilmu, kira-kira ilmu apa yang bisa kita terapkan di kampus kita, itu yang akan kita terapkan gitu. Yang sedikit relevan lah. Relevan untuk ITERA lah gitu. Oh, Kalau oke. untuk terkait Pemira sendiri, nah apa sih itu Pemira? Pemira itu kan bukan seperti pemilu lah, pemilihan umum raya. Nah apa sih gunanya Pemira? Yaitu untuk ketika nanti kabinet dalam masa reor, nah itu ada namanya Pemira. Pemira itu untuk menyeleksi dan melakukan vote untuk siapa nih penerus Presma berikutnya seperti itu. Oh, oke, berarti. Dan di situ ada tahapan-tahapannya tuh untuk Presma sendiri. Oke, masih Dari banyak mungkin tahapan-tahapannya. banyak di situ. Karena kita nggak boleh sembarang nih Presma yang naik ini. Dia harus kritis, yang kedua harus paham birokrasi, yang ketiga bertanggung jawab, dan banyak lah seperti itu. Berarti untuk keseluruhan kepengurusan acara Pemira ini disukseskannya, dan di orang-orang di balik itu orang-orang senat semua gitu ya? Ya, jadi senat itu yang membuat program kerja. Nanti Pemira ini bakal dibuat suatu acara. Biasanya kalau kalian sendiri kan udah tahu ya acara-acara Pemira sebelumnya seperti apa, nah seperti itu. Itu untuk Pemira sendiri. Terus tadi mungkin ada lagi kayak sosialisasi terkait senat sendiri. Sosialisasi nanti ada juga sosialisasi administrasi, terus ada juga sosialisasi alur birokrasi ataupun bedah DRT. Nanti kedepannya bakal ada hal seperti itu. Jadi nanti banyak sebenarnya. Cuman ya kalau untuk senat sendiri memang memfokuskan lebih ke literasi untuk peraturan lah. Kalau emang kawan-kawan nih yang senang nih yang di bagian politik atau apa ya mungkin bisa masuk seperti itu. Oke, berarti mungkin yang udah jiwa-jiwa politik yang dari SMA ngelihat kayak yang lihat kayak ini nih Bang, demo-demo kayak gitu, kalau misalnya untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa itu berkaitan gak sih Bang sama pengen masuk senat deh biar kayak gitu. Itu ada saran dari senat gak sih Bang kalau misalnya kayak demo-demo kemarin gitu, atau gimana tuh? Gimana? Top. Gak apa seperti itu. Kalau untuk hal-hal seperti demo ya sebenarnya bagus ya, karena kita negara demokrasi kan. Hal seperti demo itu memang bagus, tapi alangkah baiknya jika itu dilaksanakan dengan semestinya, seperti jangan ricu, bakar ban atau apa segala macam gitu ya. Sesuai dengan aturan lah. Sesuai dengan aturan, karena ya negara demokrasi itu bukan artinya negara harus keras gitu. Ya. Untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Seperti Oke, itu sih. Oke, berarti kalau kayak gitu tadi juga nih Bang, Abang udah menyebutkan juga di awal kan untuk masalah untuk masalah apa tuh namanya, untuk masalah akademik kan Abang udah nggak berpengaruh nih, udah adaptasi. Kira-kira ada kendala lain nggak sih Bang menjadi pengurus senat ini sendiri? Ya mungkin kalau kendala ya lebih ke sebenarnya memang masih ada terkait waktu. Terus yang kedua terkait mungkin kita kadang namanya manusia ya kadang terkait jadwal atau apa mungkin kadang masih suka kelabasan atau apa ya mungkin
lebih ke teknis pas sudah dijalankan aja sih, paling di situ aja sih. Karena walaupun kita ada evaluasi masalah-masalah yang terjadi, ya itu kan kita nggak tahu pas ketika sudah pengeksekusian ya kan. Jadi tinggal gimana kita improve di situ. Ketika kita bisa improve dan hal lain sebagainya, ya udah. Jadi kita siapkan itu plan A, plan B, plan C sampai benar-benar rencana itu matang seperti itu. Biasanya sih seperti itu. Oke, berarti oh iya ya udah nih mungkin udah terjawab juga tadi kan udah banyak pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan terakhir banget nih ya Bang. Ini tuh karena bersangkut paut dengan kondisi kita saat ini dan abang-abang sekalian juga kan lagi menjalankan protokol kesehatan ini dalam masa pandemi COVID-19 ini berpengaruh nggak sama proja-proja yang udah abang sebutkan tadi? Kalau untuk saat ini ya memang belum ada. Terus kedepannya juga ya, karena kan corona ini kan udah jauh lebih dari setahun kan ya. Kita kan ya sebagai evaluasi juga lah, mungkin kedepannya seperti apa gitu. Tinggal kita memposisikan dengan kondisi yang ada. Misalkan hybrid, kalau memang bisa ketemu offline gitu, secara sidang, misalkan kan senat bisa sering sidang juga kan ya. Ya kita kumpul offline untuk sidang, misalkan dengan protokol kesehatan yang seperti itu. Terus misalkan online ya udah lah online seperti itu. Mungkin terkait pandemi. Kalau bisa dibilang mungkin sedikit trouble karena kita sudah belajar lah dari yang hal sebelumnya gitu kan ya. Karena ya jadi evaluasi dari sebelumnya ya untuk kedepannya insya Allah ya kita bakal bener lah nggak kayak di tahun sebelumnya gitu ya, dimana kita beralasan ini gara-gara covid. Iya benar berarti nggak usah beralasan ya kalau misalnya udah ada program kerja tetap dijalanin dengan semestinya. Oke deh, berarti nggak bermasalah gitu ya. Nah oke, mungkin udah nggak kerasa nih ya Bang, tadi kan kita udah ngebahas tentang seputar senat, jadi tahu juga teman-teman ITERA dan mahasiswa baru yang mau masuk. Dan mungkin Bang kalau misalnya mau tahu juga informasi terupdate dan informasi lainnya, atau misalnya mau tahu informasi kayak program kerja juga, itu kira-kira bisa diakses di mana tuh Bang? Kalau ngelihat apakah ada sosial medianya? Itu ada di IG-nya Smart Time ITERA, terus Twitter ada, sama apa lagi? IG, Twitter sama Line ya? Line. Kurang lebih di situlah. Terus juga terkait program kerja dan program legislasi itu ada di bio Snatnya di situ. Jadi bisa diakses di situ. Oke, berarti teman-teman semua nih yang untuk mau tahu lebih lengkapnya lagi itu bisa langsung aja diakses yang udah tadi dikasih tahu sama Bang Christopher dan Bang Tengku. Nah, udah banyak juga nih ya Bang pembahasan kita, dan mungkin tadi udah langsung aja diakses. Dan teman-teman semua, ini kita sudah tiba di penghujung akhir podcast kita. Mungkin masih banyak lagi podcast PPLK yang lain. Pesan nggak? Oke, boleh. Ada satu pesan nih buat kawan-kawan di sini. Boleh. Ketika memang sudah masuk jadi mahasiswa ya, mahasiswa 3 hal karakter yang mungkin harus kalian miliki. Yang pertama kritis, terus peduli, habis itu yang terakhir apa? Tanggung jawab. Seperti itu. Tanggung jawab. Jadi kritis, peduli, dan tanggung jawab itu harus kalian miliki. Ini tentunya mungkin untuk seluruh mahasiswa nih ya Bang, nggak cuma untuk mahasiswa baru. Semuanya. Oke deh, berarti mahasiswa kita tuh harus apa nih Bang? Harus memiliki 3 itu. Apa? Coba. Berarti kritis, tanggung jawab, dan peduli. Oke, itu mau dibikin ini nggak nih Bang, jargonnya? Gak usah. Gak usah ya. Itu kesana aja sih. Ya, kita semua lah. Oke deh, harus bisa membagi waktu juga untuk membalancekan semuanya. Ya udah teman-teman, ini dia kita sudah tiba di akhir podcast Siniar Citra Loka Srimaya, dan mungkin kalian nanti bisa menonton podcast akhirnya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Aninda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.